Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Barindra. Saya adalah founder sekaligus CEO dari aplikasi Simpelin. Saat ini kita akan membahas tentang pentingnya aplikasi laundry pada bisnis usaha laundry kita. Penting gak sih? Dan apa hubungannya tentang teknologi dan juga laundry kita? Oke, beberapa waktu lalu banyak sekali, tepatnya di tahun 2014-2015 banyak transisi di mana bisnis-bisnis beralih dari konvensional menjadi digital, yaitu kita sebut digitalisasi. Contohnya kita sebut sebagai koran yang offline menjadi tabloid digital. Saya juga mengikuti masa transisi tersebut karena pada saat itu juga saya menjadi proses atau menjadi bagian dari transisi koran fisik menjadi dapat diakses di handphone atau di mobile. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa lihat langsung di mana-mana ojek-ojek yang offline menjadi online, dapat diorder dengan mudah seperti itu. Lalu sampai saat ini malah kita sering memesan makanan yang tadinya kita harus telepon dulu ke restoran-restoran untuk mendapatkan makanan siap saji. Sekarang kita dapat mengaksesnya dengan menggunakan aplikasi dengan sangat mudah. Apakah ada hubungannya laundry dan teknologi, dan bagaimana kesiapan kita untuk dapat menjadi bagian dari transisi tersebut? Itu kembali kepada kita masing-masing. Sebelum kita dapat mengikuti proses transisi laundry digital atau laundry online, pastikan kita sudah siap dengan teknologi tersebut. Kalau kita memang belum siap, yaitu kebiasaan kita menggunakan digital atau aplikasi di dalam bisnis kita, tentunya akan kesulitan dari kita untuk menjadi proses transisi saat ini, yaitu laundry dan teknologi. Dari konvensional menjadi digital itu tidak diikuti oleh beberapa atau sebagian kecil, tapi melainkan dari beberapa yang besar juga. Contohnya dari lembaga penyiaran, dari yang bisa disajikan atau ditonton melalui offline atau TV, menjadi dapat diakses tayangannya melalui streaming online. Dan itu sudah dilakukan oleh mereka. Mengapa demikian? Karena mereka tidak ingin ketinggalan dan menjadi penonton. Maka, apakah laundry kita harus menjadi penonton atau menjadi bagian dari transisi tersebut? Apa saja sih yang menjadi bagian dari proses transisi laundry dan teknologi? Bisa jadi manajemen laundrynya, yaitu kasir juga. Lalu bisa juga laundry on demand atau pesan booking online dari laundrynya. Apa kita siap jika sudah ada platform atau startup yang menyediakan hal tersebut? Pastinya kita harus membiasakan dari sekarang, yaitu dari hal simpel aja. Kita apakah sudah mendata pelanggan kita, mendata transaksi kita menggunakan aplikasi digital? Itu adalah langkah awal untuk Anda sebagai pebisnis laundry untuk siap menjadi bagian dari transisi laundry teknologi. Kita akan bahas di slide berikutnya, yaitu tentang proses dari laundry. Saya di sini tidak akan membahas tentang SOP laundrynya, tapi kita hanya melihat proses kelebihan dari laundry yang bisa dijadikan value untuk pelanggan kita datang ke laundry kita. Step pertama pasti terima cucian seperti biasanya, lalu proses produksi, lalu step ketiga adalah selesai dan bayar. Itu lumrah. Bisa juga pas terima cucian langsung bayar, itu juga bisa. Lalu outputnya apa? Pasti bersih, rapi, wangi, dan murah. Sekarang saatnya kita menambahkan servis baru untuk menambahkan value yang menjadi pilihan bagi pelanggan. Seperti itu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang apa sih aplikasi Simpelin. Seperti yang ada di gambar saat ini, kita adalah aplikasi kasir atau manajemen dari operasional laundry.
kenapa sih harus pakai aplikasi Simbelin dan kenapa harus pakai aplikasi? Di sini kita akan memberikan informasi fitur yang ada di Simbelin. Kurang lebih Simbelin memiliki standar aplikasi laundry yang sudah banyak di pasaran, semuanya sudah ada di sini. Kita akan menjelaskan sedikit-sedikit kelebihan dari aplikasi Simbelin ini. Yang pertama, ada nota digital. Itu sudah pasti sama seperti yang sudah beredar di mana-mana. Notanya yang biasanya kertas sekarang jadi pindah di handphone Anda, lalu kita bisa cetak, lalu kita bisa kirim WhatsApp. Bentuknya bisa juga PDF, bisa juga bentuknya teks, format teks untuk dikirimkan kepada pelanggan. Kalau misalnya pelanggan yang nggak mau ngasih nomor handphone gimana? Tenang aja, di kita bisa formatnya tanpa nomor handphone, itu bisa, nggak masalah, tapi bisa dicetak. Lalu kita ada fitur namanya langganan dalam kilogram. Untuk meningkatkan engagement kita dengan pelanggan kita, bisa aja kita membuat paket langganan dalam kilogram. Biasanya 10.000 1 kilo, kita buat 500.000 dalam bentuk 50 kilo misalnya. Wah, menarik nih buat mereka. Akhirnya mereka ngasih uang duluan di depan. Jadi kita hanya membuat nota dan mengurangi kilogram dari mereka yang setelah ditimbang mengurangi kilogramnya. Nah, itu untuk langganan kilogram. Jadi kalau sudah habis, nanti bisa diperpanjang, dia bisa bayar lagi atau kita perpanjang expirednya aja gitu. Nah, selanjutnya ada namanya tagihan bulanan. Tagihan bulanan itu biasanya kita mau ada pelanggan yang ditagihkannya di akhir bulan atau di awal bulan. Nah, dia bisa nge-laundry terus tuh ke kita. Nanti di akhir bulan kita akan kasih tagihan ke mereka berupa PDF. Itu juga biasanya langganan kepada customer tetap, atau juga bisa ke toko, outlet, atau bisa juga ke company, ke hotel seperti itu. Nah, fitur selanjutnya ada QR Code Tracking System. Itu maksudnya apa sih? Nah, di kita ini bisa nge-trace dengan menggunakan nge-trace itu nge-tracking atau mencari menggunakan QR Code. Jadi kita nggak pusing-pusing lagi nanya lagi ke customernya namanya siapa, nomor HP-nya berapa, alamatnya di mana, terus kode transaksinya berapa. Dia ngasih QR code aja, kita tinggal scan, kita udah tahu nih prosesnya di mana, udah dibayar atau belum. Terus lokasi barangnya ada di mana, di rak mana nih? Kan ada rak nih banyak di belakang kita. Kita bisa tahu pelanggan paketnya dia itu, barangnya dia itu ada di rak mana. Kita bisa tahu apa di rak nomor berapa, atau ternyata belum beres, bisa jadi. QR code juga bisa kita scan di label transaksi kita, yang label keranjang kita, kalau kita mau melakukan proses transaksi atau proses pengingat notifikasi. Nah, ini berhubungan dengan fitur selanjutnya, yaitu WhatsApp pengingat dan notifikasi. Ini juga kita scan di label kita kalau udah selesai, lalu kita bisa langsung ingatkan pelanggan kita gitu. Nah, selanjutnya kita bisa set pencapaian kita nih di fitur selanjutnya nih. Apakah kita sudah memiliki target pencapaian gitu kan. Nah, kalau kita sudah punya target pencapaian, kita bisa langsung show di sana sebagai target pencapaian kita. Nah, fitur selanjutnya kita ada promosi blast WhatsApp. Nah, promosi blast WhatsApp itu kita bisa ngeblast kepada customer kita tentang promosi yang kita siapkan. Bisa berbentuk banner, bisa juga berbentuk teks. Tapi semua harus kita simpan dulu ke kontak pelanggan kita. Nah, selanjutnya kita akan kirimkan ke mereka promo-promo apa aja yang ada di laundry kita, seperti itu. Nah, selanjutnya kita ada fitur absensi karyawan. Jadi kita bisa mendaftarkan karyawan kita, lalu mereka bisa absen menggunakan handphone masing-masing. Mereka bisa tag lokasi mereka dan juga selfie menggunakan handphone masing-masing untuk absen per hari dan untuk masuk dan juga pulangnya.
Lalu kita juga punya antrian pengerjaan. Jadi kita bisa tahu nih, fitur selanjutnya yaitu antrian pengerjaan. Jadi kita bisa tahu yang mana yang harus dikerjakan lebih dulu. Contohnya gini, misalnya ada paket 3 hari dan juga paket 1 hari. Nah, di waktu yang bersamaan, tentunya kita harus tahu dong yang mana yang harus proses terlebih dahulu. Jangan sampai yang 1 hari ini besoknya dia udah datang tapi paketnya belum selesai, malah yang 3 hari duluan. Nah, kita bisa alokasikan sesuai dengan antrian. Selanjutnya kita sedang membuat atau menyiapkan fitur PPOB. Ya, ini untuk pulsa, paket data, dan PLN sudah bisa digunakan. Kita bisa beli untuk kebutuhan laundry kita, seperti itu. Lalu kita juga bisa import laporan Excel dan juga PDF, seperti itu, untuk diolah datanya untuk kebutuhan usaha kita. Lalu untuk kita yang punya agen, outlet, dan cabang-cabang lainnya, itu kita bisa daftarin juga di sini sehingga kita bisa mengolah aplikasi dalam satu genggaman, satu handphone aja kita bisa semua di situ. Ini untuk fitur pintar kita. Selanjutnya kita memiliki 3 jenis pelanggan. Jenis nota pelanggan di aplikasi kita. Yang pertama nota digital biasa, yang itu seperti yang saya jelaskan sebelumnya, nota, input nota, terus bayar, seperti itu. Yang kedua kita punya nota langganan dalam kilogram. Yang ketiga kita punya nota tagihan bulanan, yaitu ditagihkan pas akhir bulan atau awal bulan. Selanjutnya kita punya 4 jenis pembayaran untuk pelanggan Simpelin. Yang pertama, pelanggan dapat membayarkan tunai. Yang kedua, kita bisa dan kita sudah terintegrasi dengan gerbang pembayaran nasional. Kalau boleh tahu bisa searching GPN kita sebutnya, itu sudah terintegrasi dengan GoPay, OVO, BCA Mobile, ShopeePay, Dana, Link Aja, segala macamnya. Itu banyak. Itu semua bisa menggunakan aplikasi kita bayar laundry di tempat kamu. Itu bisa. Lalu yang ketiga bisa menggunakan saldo deposit pelanggan. Tentunya dia deposit ke kita, lalu kita terapkan untuk pembayaran kita. Yang keempat, ada pembayaran menggunakan edisi. Ini seperti labeling aja, kita biasa gesek dulu di edisi kita atau transfer bank ke kita, lalu kirim ke owner laundry atau karyawan, lalu diinput di HP kita, di aplikasi kita, labeling bahwa pembayaran menggunakan edisi atau bank transfer. Dapat dibayarkan kapan nih? Nah, menggunakan uang muka, pelunasan, atau bayar saat ambil. Kita punya 3 metode maksudnya. Uang muka, pelunasan di awal, dan bayar saat ambil. Selanjutnya kita memiliki 4 keuntungan pembayaran non tunai. Jadi kenapa sih kita harus atau kita bisa membiasakan pelanggan kita untuk pembayaran non tunai? Yang pertama, uang masuk langsung ke owner nih, langsung ke dompet owner. Jadi nggak melalui karyawan. Bukannya kita nggak percaya karyawan, tapi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Jadi kita sudah menyediakan dompet untuk ownernya, atau kita sudah menyediakan fitur untuk langsung dari customer ke owner. Yang kedua, terhindar dari tercecernya uang di kasir ataupun di karyawan. Kita tidak bisa memungkiri, mungkin kita bisa aja bayar jajan atau beli apa yang bisa tidak terekap oleh karyawan ataupun oleh kita, kelupaan. Nah, itu menjadi poin kritikal juga, kemana uang kita gitu, seperti itu. Nah, yang ketiga, pembayarannya langsung otomatis mengubah status lunas pada nota. Nah, ini juga sangat penting. Karena apa? Karena sering sekali uangnya masuk, tapi mungkin karyawan sedang sibuk atau owner sedang sibuk, tidak sempat input atau checklist atau di mark bahwa tagihan tersebut sudah dibayarkan gitu. Kalau pembayaran non tunai, setelah dia bayar otomatis notanya lunas, jadi nggak perlu rekap, nggak perlu rekonsiliasi ke bank. Kalau pakai edisi kan kita harus rekonsiliasi juga, apakah uangnya masuk dan hari apa gitu. Kalau pakai bank biasanya kan kita harus cek mutasinya juga gitu. Nah, keempat, memudahkan transaksi pembayaran sehingga dapat menjadi autopilot laundry service.
gitu. Nah, jadi proses pengerjaan kan memang kita bisa monitor menggunakan CCTV. Nah, tapi pembayarannya kan kita harus tetap datang untuk proses setoran. Untuk menggunakan pembayaran non tunai, kita sudah bisa autopilot kan untuk pembayarannya. Jadi kita bisa monitor dari rumah, uangnya toh kita lihat. Pembayaran si A, si B, si C itu udah langsung termonitor di aplikasi. Seperti itu. Jadi tidak perlu cek mutasi ke bank segala macamnya, atau kita harus marking notanya lunas seperti itu. Selanjutnya, support pembayaran non tunai itu apa aja di aplikasi kita. Ada dari link aja, Shopee Pay, T-Money, BCA Mobile, Blue Pay, Okto Mobile dari CIMB Niaga, GPay, GoPay, OVO, Dana, BNI Mobile, Kredivo, Livin by Mandiri, dan Paytrend. Dan masih banyak lagi sebenarnya yang memiliki fitur pembayaran non tunai atau QRIS kita sebutnya. Selanjutnya ini ada video tutorial, mungkin kita video demo untuk aplikasi kita. Ini bisa kita skip aja. Yang kelima, kemudahan fitur QR code simpelin. Ini yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Customer bisa menerima QR code ini dari web, nota digital, atau di aplikasi simpelin customer. Kita punya customer area. Jadi dia bisa download, dia bisa monitoring proses pengerjaan di laundry Anda. Yang pertama, keuntungannya adalah scan QR code, simpelin dapat mencari detail pesanan. Jadi kalau kita scan di label ataupun di transaksi, kita bisa langsung lihat detailnya dari pesanan tersebut. Apakah pesannya kiloan, atau ada satuannya, atau ada karpet, dan segala macamnya. Yang kedua, setelah kita scan, kita bisa update proses produksi nih. Misalnya, contohnya ada tukang setrika, tinggal scan di label, dia setrika. Dia langsung ketahuan nih di proses tersebut dia setrika 3,5 kilo. Next, cucian berikutnya dia scan lagi, dia setrika lagi, dia dapat 5 kilo, jadi 8,5 kilo. Taruh next lagi, berapa kiloan? Next lagi, seperti itu. Lalu yang ketiga, kita bisa mengingatkan pelanggan. Setelah selesai semua di packing, kita scan, lalu kita bisa ingatkan pelanggannya. Tentunya ada format khusus yang bisa kalian siapkan untuk mengingatkan pelanggan. Yang keempat, kita bisa scan untuk mengambil pesanan. Jadi customer datang, kita scan, kita bisa ambil di rak kita, rak mana, atau di belakang, misal di meja atau segala macamnya. Yang kelima, kita bisa mengetahui posisi pelanggan atau posisi pakaian pelanggan yang ada di rak. Kalau kita labeling nih, rak kita ada 60 kotaknya, pusing nih, kita ada di mana nih pelanggannya nih. Nah, kita scan, kita langsung tahu nih, oh rak di rak 5, oh di rak 7, seperti itu. Ada 6 keuntungan yang Anda dapatkan jika memakai simpelin. Yang pertama, mengetahui omset laundrynya, itu udah pasti, kita bisa tahu lah. Yang kedua, mengetahui pengeluaran fix dan variable cost setiap hari, setiap minggu, setiap bulan. Yang ketiga, mengetahui pelanggan lama dan pelanggan baru. Nah, ini perlu sih sebenarnya, karena kalau kita promosi kita nggak tahu pelanggan yang mana yang datang, berarti promosi kita nggak berjalan dengan baik. Kita pasang di Google Ads, Instagram Ads, Facebook Ads, woro-woro di WA, dipasang di jalanan segala macamnya, sebar brosur, tapi kita nggak tahu pelanggan lama yang datang dan pelanggan baru yang datang. Itu menurut saya percuma, seperti itu. Yang keempat, mengetahui laba bersih. Kita bisa tahu nih laba bersih kita. Ada rumusnya di aplikasi, tinggal dipakai aja. Jadi kita bisa tahu. Jangan sampai barang di raknya rame, tapi kita nggak tahu, seolah-olah nggak ada uang aja tiap hari, atau setiap bulan kita kekurangan aja. Ini kita perlu dicek apakah labanya ada atau enggak, atau ternyata piutang itu sebenarnya tidak ada piutangnya, gitu kan. Kita bisa memastikan apakah piutang kuantitinya sama dengan nominal uangnya, seperti itu. Yang kelima, kita bisa mengetahui produk unggulan usaha kita sesuai dengan bestseller dari produk-produk yang kita input di aplikasi. Kalau selama ini kita promoin sesuatu yang menurut kita bagus, belum tentu itu yang dibutuhkan oleh pelanggan kita.
Jadi kalau misalnya kita punya aplikasi, kita bisa tahu nih, oh ternyata bestseller kita adalah cuci kering 2 hari gitu. Atau bestseller kita ternyata adalah satuan bed cover seperti itu. Ya udah, kita bisa tahu ke depannya seperti apa, kita harus ngapain. Yang keenam, kita bisa mengetahui pendapatan tahunan, perkembangan omset, dan persiapan di tahun selanjutnya. Jadi kita bisa tahu dalam 1 tahun itu ada grafik di mana kita bisa tahu apakah naik dan turun, dan juga kita bisa tahu omsetnya naik atau turun. Lalu pas di tahun berikutnya, untuk mengetahui jika misalnya di bulan Maret tahun kemarin kita melalui penurunan grafik gitu. Nah di tahun berikutnya kita bisa persiapan nih, sebelum di bulan Maret kita ada persiapan supaya grafiknya nggak turun lagi kan. Kalau jatuh di lubang yang sama ya gimana gitu. Jadi kalau misalkan kita di tahun berikutnya kita udah ada persiapan, seenggaknya kita sudah bisa mengantisipasi supaya tidak terjadi hal tersebut seperti itu. Lalu kita punya fitur pantau absensi agar lebih mudah melihat kreativitas atau melihat proses dari karyawan sendirilah, masuknya dan pulangnya seperti apa. Nah di sini sebelah kiri saya foto atau saya selfie di outlet saya gitu. Nah sebelah kanan adalah saya bisa menentukan saya berdiri di laundry saya dan ada lokasinya. Di bawahnya ada jam dan juga nama jalannya. Di sebelah kanan itu adalah hasilnya seperti itu. Di bagian owner kita bisa merekap nih, oh ini ada in out, sehingga kita bisa tahu kapan kita karyawan tersebut bolong, nggak ada. Oh ternyata tanggal berapa nih, tanggal 14, 15 kamu kok nggak ada absennya gitu. Nah oh nggak, apa saya absen, nah ini nggak ada. Nah itu kita bisa mempertanyakan hal tersebut. Hasilnya apa untuk menggunakan aplikasi kita ini gitu, pasti ada hasilnya dong. Outputnya dari pakai aplikasi untuk laundry kita tuh apa sih? Yang pertama, kita bisa memikirkan tentang kur atau penambahan aset, usaha mesin, dan lain-lain. Kalau misalnya kita kiloan 50, mesinnya 1, apakah perlu nambah gitu? Ternyata kita udah overload nih, nggak bisa nih dengan 1 mesin. Nah, kita bisa pertimbangkan hal tersebut. Bisa dari kur atau pinjaman. Nah, kalau pinjaman kan pasti ada data dari laundry kita dong, ada track record laundry kita. Jadi kalau misalnya kebutuhannya tarik data pakai Excel, wah Anda udah siap. Ya tinggal tarik, kasih datanya. PD. Yang kedua, analisa pembentukan cabang atau agen baru. Kalau misalnya di agen yang di cabang pusat Anda sekarang sudah hebat, udah bagus, kita bisa memikirkan cabang. Kita bikin cabang di area mana, yang ngerjain di workshop di tempat Anda. Atau kita bisa buat agen-agen baru, perlu apa enggak gitu. Kita harus lihat analisanya. Kalau emang di kita aja masih sepi, atau kita aja belum bisa kita belum bisa memaintain di laundry kita sekarang, kita di usaha kita sekarang, kita jangan coba buat cabang, nanti malah nggak keurus gitu kan. Kalau kita udah optimal di outlet kita yang saat ini, kita bisa buka agen atau cabang baru. Yang ketiga, ada promosi sesuai data sehingga tidak membuang budget promosi. Jadi kita kalau mau promosiin, kita harus lihat nih kita hebatnya di mana, bestseller kita apa kita mau naikin produk kita yang lain. Contohnya misalnya kita cuci sepatu, nah kita mau naikin traffic cuci stroller, nah kita baru bikin promo seperti itu. Targetnya dan juga kualitasnya kita udah siapin. Selanjutnya kita harus buat analisa kebutuhan penambahan karyawan. Nih 50 kilo cukup nggak untuk 1 karyawan? Cukup, ya udah kita nggak perlu nambah gitu kan. Kalau misalnya ternyata udah naik jadi 100, karyawan udah nggak bisa, yang ada nanti nggak kehandle, akhirnya kita harus nambah karyawan. Lalu dengan menggunakan aplikasi kita bisa memberikan reward kepada pelanggan kita. Itu tepat sasaran, bukan karena kita kenal dengan pelanggan atau kelihatan dia sering ya, tapi kita bisa lihat
pelanggan ini tuh sebenarnya sering apa enggak gitu laundry di kita gitu, apa aja sih gitu. Nah kita bisa lihat pelanggan ini, nah kita bisa kasih mereka reward berupa hadiah, berupa bonus, berupa voucher. Supaya apa? Supaya mereka merasa senang, akhirnya mereka datang lagi ke kita terus menerus. Bisa jadi dia rekomendasiin loh, dia bisa jadi aset kita yang terbaik gitu untuk mendatangkan customer. Dia bisa kasih tahu teman mereka, tetangga mereka, saudara mereka, siapapun yang di circle-nya dia akan kasih tahu, saya nge-laundry di sana, bagus, bersih gitu, saya dapat ini malah gitu. Nah selanjutnya kita bisa lebih memantau perkembangan bisnis laundry dengan mudah dan akurat. Oke, selanjutnya ini ada analisa data pertumbuhan laundry. Ini saya geser sedikit wajah tampannya. Di sebelah kiri ada grafik tahunan. Nah ini di bulan Maret, April, Mei semua naik. Ini agak turun di Agustus, naik lagi di September. Di Oktober ini karena saya ngambilnya di bulan Oktober awal tanggal 8, jadi dia turun. Ini adalah omset real, saya tidak mainin angkanya. Ini benar-benar real dari laundry sampel yang pakai aplikasi kita. Sebelumnya dia nggak pakai aplikasi kita, dia manual. Omsetnya di bawah 37 juta di tahun 2020. Sekarang 2021 dia naik. Januari terus naik. Penurunan di Agustus seperti di gambar grafik. Ini semua dia melakukan promosi sesuai data. Akhirnya naik September. Saya nggak mau mau promosikan yang tidak ada datanya itu. Seperti itu. Nah selanjutnya ini adalah contoh kita memberikan reward kepada pelanggan berdasarkan data. Di sebelah kiri ada pelanggan lama dan pelanggan baru. Ini pelanggan lamanya 259 dan pelanggan barunya ada 99. Nah ini berarti ada di bulan ini ada 99 pelanggan baru nih. 259 adalah pelanggan lama kita yang laundry lagi di kita, repeat order. Seperti itu. Nah di bawahnya ini adalah jumlah terbanyak dari pelanggan kita, ada 5 transaksi. Oh berarti dia 5 kali. Nah di sini adalah contoh pelanggan total di akhir bulan. Oh ini ada Pak Roni misalnya, ini totalnya ada 13 kali dia dalam 1 bulan. Nah ini cocok kita kasih reward seperti itu. Sekarang kita bisa bahas tentang biaya instalasi atau biaya bulanan dari aplikasi Simpelin. Yang pertama yang perlu kalian tahu, untuk memiliki atau menggunakan aplikasi kita itu sangat murah. Itu paling murah dari aplikasi laundry yang beredar di Indonesia saat ini. Boleh dicari, boleh di riset. Lengkap apa enggak? Lengkap. Sangat lengkap aplikasi kita. CS-nya support enggak? CS-nya support 24 jam. Boleh tanya sama yang udah pakai aplikasi Simpelin. Ada grupnya juga kok. Afiliasi kita juga enggak sedikit, banyak banget. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang cara bayar atau biaya yang Anda harus bayarkan untuk menggunakan aplikasi kita. Kita menerapkan konsep bayar yang Anda pakai. Jadi kalau Anda nggak bayar, Anda nggak perlu bayar, Anda nggak pakai, Anda nggak perlu bayar, gitu. Jadi kalau hari ini laundry Anda tutup, ya nggak perlu bayar kan, gitu, karena nggak ada pemasukan. Nah sekarang saya kenakan biaya Rp100 per transaksi, seperti itu. Itu cetak berapa kali nota, termasuk berapa transaksi, 1, jadi cuma 100. Selanjutnya kita kalau daftar outlet baru, ternyata laundry kita sekarang sudah maju nih, kita buat outlet baru deh di depan, atau cabang atau agen segala macamnya, itu dikenakan biaya 5.000 per outlet hanya di awal aja. Lalu selanjutnya jika input transaksi tanggal kemarin, yang artinya hari ini tanggal 10 tapi kita input tanggal 5, berarti kan 5 hari di belakang yang kita input, itu plus Rp50, jadi Rp100 plus Rp50, jadi Rp150. Lalu kita ada penambahan data karyawan nih, itu dikenakan 1.000 per karyawan di awal aja. Jadi pas kita bikinin akun karyawan itu kena biaya 1.000 per akun. Gimana kalau misalnya ngakalin supaya nggak kena biaya lagi? Oh itu gampang, saya kasih tahu malah contohnya. Buat aja misalnya contoh nama laundrynya misalnya simple box titik karyawan 1. Nah
kita kasih ke akses karyawan yang A. Nanti kalau dia resign, ya udah kita tinggal ganti password, dia di logout dari aplikasinya, atau kita ban gitu, di blok lah ibaratnya. Nah, nanti dikasih ke karyawan yang baru deh, Simplebox karyawan 1, dia tinggal pakai deh seperti itu. Nah, selanjutnya ada biaya ekspor laporan Excel per hari per proses 300. Per proses per hari maksudnya gimana? Gini, hari ini misalnya kita di tanggal 30 November kita proses penarikan data laporan keuangan, kena Rp300. Tapi di hari yang sama kita proses atau kita tarik laporan pembayaran customer, di hari yang sama tidak dikenakan biaya, jadi tetap dikenakan yang tadi aja 300. Kalau besoknya ya udah kena lagi 300 di awal, seperti itu. Contoh simulasi. Nah, ini untuk 30 nota per hari. 30 nota per hari itu dikalikan 100 jadinya 3.000 per hari. Lalu dalam 30 hari atau 1 bulan Anda 3.000 dong per hari, karena flat 30 nota, berarti sebulan 90.000 per bulan. Aduh, mahal dong jatuhnya. Tenang. Kita udah nyiapin kok solusinya untuk ini. Kalau mau lebih hemat dengan traffic Anda yang sudah besar itu gitu ya, 30 nota itu udah besar loh. Rp100 90.000 itu bukan apa-apa menurut kita sih. Tapi kita udah nyiapin nih buat solusi itu biar Anda tidak boros. Kita siapin namanya Simpelin Tanpa Batas. Kita geser lagi wajah tampannya ke atas. Kalau nggak tampan nggak apa-apa. Nah, kita punya 3 paket namanya Simpelin Tanpa Batas. Di paket VIP di sini ada 3 bulan, 250.000, dan juga untuk 9 bulan ada 700.000, dan juga ada VIP untuk 12 bulan hanya 800.000. Jangan pikirin belakang ya, ini angka Ramayana. Nah, untuk fiturnya apa aja nih? Fiturnya ini ada unlimited nota, jadi kita udah nggak perlu mikirin dipotong-potong lagi Rp100 segala macamnya, udah unlimited nih. Mau masukin 100 nota sehari juga nggak masalah. Terus ada free pembayaran pendaftaran karyawan. Kalau ada karyawan baru kita input aja, mau 1.000 karyawan juga nggak masalah, nggak ada biaya lagi. Lalu ada free pendaftaran outlet baru. Nah, ini pendaftaran outlet baru ini juga tidak ada biayanya, cuma daftarin aja ya, tapi outletnya nanti bayar sesuai pemakaiannya, seperti itu. Nah, lalu ada free ekspor impor Excel. Nah, itu juga nggak ada biayanya. Lalu ada free langganan kilogram, kalau kita buat nota langganan juga sama. Terus laporan gaji karyawan juga free absensi karyawan, free kapasitas foto, karena kita bikin nota kita bisa foto loh. Kita bisa ngejagain apa ya namanya, dari customer kita. Misalnya datang robek, pulang robek, customernya klaim ini kok robek. Nah, kan lucu, ini kita punya fotonya kok pas datang kayak begini gitu, kalian bisa lihat. Jadi ada resiko di sana yang kalian tidak bisa bisa bermain-main gitu sebagai customer. Lalu ada free tagihan bulanan. Nah, ini lebih murah. Kalau 250 jadinya cuma 80.000 per bulan, tapi 3 bulan. Kalau misalnya 9 bulan jadi lebih murah, 75.000. Ini lebih murah lagi, jadi 65.000 nih satu bulannya, seperti itu. Oke, nah sekarang Simpelin bisa diakses menggunakan link di sini, squad.simpelin.id/registration, lalu dapat di-download di Play Store. Saat ini masih di Play Store, kita sedang mempersiapkan untuk di iOS untuk pengguna Apple. Kita bisa scan juga di sini untuk downloadnya. Jangan lupa follow ya, ikuti
fanpage simpelin, YouTube simpelin, IG simpelin, dan juga laundry mart kita yaitu di Bukalapak, Shopee, dan juga Tokopedia. Ini adalah soft launching Bandung kita pada Maret 2020. Ini adalah ada sebenarnya 100 orang, cuma karena diketok palu pandemik PSBB besoknya, akhirnya cuma ada 70 orang sebenarnya gitu. Ini adalah partner kami. Partner kita ada ILI, Ikatan di Indonesia, ada Breadpoint dan Pertamina. Wow, kita udah ada ikatan ke sana juga ya. Lalu kita ada partner dengan Sendit. Ada juga komunitas-komunitas yang ada di sini. Seperti itu. Kita kalau mau nanya-nanya, Anda bisa ke yang ada di sini untuk meningkatkan kepercayaan buat Anda untuk pakai apa enggak ya. Silakan aja, bisa ada di sini. Pasti kalian tahu sih di sini ada siapa aja. Kenal gitu. Oke, saya akan menjelaskan tentang paket-paket yang ada di aplikasi kita. Ini untuk mempermudah proses kalian memasang di laundry kita. Yang pertama ada paket starter pack deluxe simpelin. Ini apa? Jadi kita menyediakan paket siap pakai untuk laundry Anda dapat menerapkan aplikasi di laundrynya sesuai dengan SOP. Nah, kita akan mentraining di lokasi laundry Anda tentang manajemen laundry dan juga cara menggunakan aplikasi. Di sini dengan special price 2,3 juta itu mendapatkan tablet seri terbaru dari Advan. Lalu ada printer juga seri terbaru dan 10 roll kertas dan juga dudukan dari tabletnya supaya tidak gampang diambil orang gitu kalau tablet ya. Lalu kita kasih nih free saldo 250.000. Selanjutnya kita punya starter pack standar simpelin. Ini standar karena kalian sudah punya tablet ataupun handphonenya. Dengan harga 700.000 kalian bisa mendapatkan phone stand 360, yaitu bisa diputar-putar kan seperti tadi. Jadi kalau ada yang mau bayar tinggal kaset putar ke mereka. Bayar nih, scan QR. Balikin lagi ke kita. Wah, jadi profesional banget laundry kita. Lalu ada printer thermal, ini bisa dibawa-bawa ya, bisa dibawa-bawa, jadi nggak perlu dicas dulu. Kalau udah full, kita bisa bawa-bawa keliling-keliling. Misalnya kita pick up delivery langsung kasih notanya, itu enak banget sih. Lebih mobile, lebih praktis, dan juga meningkatkan value dari laundrynya. Kalau udah ada seperti ini nih, jangan sungkan-sungkan naikin harga ya, karena kualitas menjamin. Oke, kalau untuk aplikasinya sudah bisa, terus sudah di training sudah enak pakai aplikasi kita. Terus mau beli printer lagi nih buat rider atau buat jemput bola gitu misalnya, atau buat cabang-cabang kalian, tinggal beli aja printernya. 350.000 dapat saldo 50.000 gitu. Lalu di sini untuk kalian yang sukanya printer yang lebih besar, lebih jelas, terus kalau SOPS syarat ketentuan kalian tuh panjang, saya kasih saranin lah pakai yang ini karena ini lebih besar. Jadi kalau ngeprint itu dia ukurannya 80 mm. Lalu dia juga lebih jelas tampilannya karena gede kan gitu. Sini harganya 625.000, dapat saldonya tetap 50.000. Gratis kertasnya hanya 3 ya. Gitu. Tapi nggak ada training. Oke. Nah, ini untuk kalian yang udah pakai aplikasi juga tapi pengen pakai ini. Pakai dudukan nih biar lebih keren gitu, laundrynya dari luar tuh kelihatan. Kalau wah, kasirnya juga rapi nih gitu. Saya sebagai customer jujur aja, kalau ngelihat laundry yang rapi, terus melek teknologi, seneng lah sebagai generasi baru gitu ya. Pasti mereka seneng memilih laundry kalian pasti seperti itu. Oke,
Demikian penjelasan singkat dari saya tentang aplikasi Simpelin. Mudah-mudahan sedikit banyak dapat memberi penjelasan yang dapat dimengerti buat calon pengguna aplikasi kita, atau bagi yang sudah bergabung pengen tahu lagi sih tentang apa itu Simpelin, bisa nonton lagi video ini. Demikian video kali ini. Saya Barindra undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.